Saya Helena Ivana dari Teknologi Pangan B, kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pembuatan cream cheese. Cream cheese adalah produk hasil koagulasi susu atau campuran susu dengan kultur starter. Cream cheese berwujud lembut dan lunak. Cream cheese bisa digunakan untuk pelengkap makanan seperti olesan pada roti, bagel, atau dessert. Cream cheese yang kali ini dibuat adalah cream cheese hasil koagulasi susu dengan bantuan asam sitrat dari jeruk nipis tanpa penambahan starter. Proses pembuatan ini berdasarkan Hasana 2018 dan YouTube Kalista Kitchen. Alat yang digunakan adalah kain saring, panci, spatula plastik untuk mengaduk, chopper, wadah, sendok, toples kaca, dan pisau. Bahan yang digunakan adalah susu UHT, garam, dan air perasan jeruk nipis. Susu sebagai bahan baku disiapkan sampai 500 ml. Jeruk nipis dibelah dua dan diperas untuk mendapatkan air perasan jeruk nipis yang bersifat asam. Susu kemudian dituang ke dalam panci untuk dipanaskan. Pemanasan ini dapat menggunakan api besar pada kompor sampai susu mendidih. Pemanasan ini juga dapat membunuh mikroba yang terdapat pada susu. Ambil garam sebanyak setengah sendok teh dan masukkan ke dalam susu. Kemudian susu diaduk agar merata. Garam akan memberikan rasa asin yang gurih pada cream cheese. Setelah ditunggu beberapa saat, susu mulai mendidih. Api kompor kemudian dikecilkan. Susu diberikan air jeruk nipis sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk nipis berperan sebagai koagulan karena sifatnya asam, sehingga memisahkan curd dan whey dari susu. Penggumpalan susu ditunggu selagi susu dipanaskan. Proses pembuatan cream cheese ini menggunakan asam agar susu mencapai titik isoelektrisnya, sehingga terjadi pemisahan curd dan whey. Curd adalah bagian padatan gumpalan protein susu kasein. Pemisahan terjadi karena mengurangnya kelarutan susu karena susu mencapai titik isoelektrisnya. Susu mencapai titik isoelektris saat muatan pada permukaan sama dengan 0. Sekarang dapat dilihat terbentuknya curd pada susu. Ketika susu dicampur dengan asam, maka susu akan mengeluarkan ion hidrogen yang menyebabkan penurunan pH dan menyerang molekul air yang lain. Hal ini mengubah kondisi kasein misceles sehingga terjadi penggabungan kasein misceles melalui agregasi dan diakhiri dengan terjadinya penggumpalan. Kemudian kompor dimatikan dan curd akan diambil. Penyaringan akan menggunakan kain saring. Dengan bantuan kain saring, kita akan mendapatkan curd susu yang kita pindahkan ke wadah lainnya.
Curd yang didapatkan masih kasar dan berpasir sehingga dapat dihaluskan dengan chopper. Sekarang sudah didapatkan cream cheese yang lembut dan halus. Cream cheese juga dapat dimasukkan ke dalam wadah toples kaca. Pada label tertera merek cream cheese ini yaitu creamy cream cheese, dan terdapat juga komposisi dari cream cheese, yaitu susu, garam, dan jeruk nipis. Neto produk yaitu 120 ml juga tertera pada label. Cream cheese yang dihasilkan berwarna putih, lembut, dan lunak. Rasanya gurih, asin, dengan sedikit rasa asam karena perasan jeruk nipis. Sesuai jurnal yang menyatakan, cream cheese memiliki rasa sedikit asam dengan flavor diasetil. Senyawa diasetil adalah senyawa yang membentuk aroma ke yogurt. Cream cheese ini tidak memakai starter, sehingga memiliki aroma khas susu. Cream cheese juga memiliki tekstur yang lembut, tidak berpasir, dan tidak menggumpal. Cream cheese juga mudah dioleskan karena kadar air yang tidak terlalu rendah. Proses pembuatan cream cheese memakai asam untuk mengkoagulasi protein susu. Asam akan menurunkan pH dari susu sehingga susu mencapai titik isoelektrisnya. Susu akan mengeluarkan ion hidrogen yang menyebabkan penurunan pH dan akan menyerang molekul air yang lain. Hasilnya akan terjadi pembentukan curd dan pengendapan whey karena pengurangan kelarutan protein.